sekarang kita lihat tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nanti yang bagian A-nya nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum. Ini ada definisi. Misalkan D merupakan daerah asal fungsi f yang memuat titik C. Dapat dikatakan bahwa bagian A, FC itu adalah nilai maksimum fungsi f pada daerah D atau domainnya ya. Jika FC itu nanti lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x di daerah D atau di domainnya. Kemudian yang bagian B, FC adalah nilai minimum fungsi f pada daerah domain jika FC ini nanti kurang dari sama dengan fx untuk semua x di daerah domainnya tadi ya, di D. Kemudian yang C, FC adalah nilai ekstrim fungsi f pada daerah D tadi jika FC itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Sekarang kita coba di contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut. Yang bagian A, fx sama dengan sin x tambah cos x untuk x nanti lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Jadi kita lihat di penyelesaian kita ini bahwa penyelesaian tadi kan fx-nya sama dengan sinus x ditambah cos x. Kemudian kita ingat waktu kita belajar di turunan aljabar. Kita lihat penyelesaian tadi, fx sama dengan sin x tambah cos x. Berarti kita cari turunannya dulu. Ingat syaratnya kemarin kalau kita belajar di aljabar bahwa untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu adalah berkaitan dengan turunan pertamanya ya. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita cari f aksen x, turunan dari sin x itu adalah cos x. Turunan dari cos x itu adalah min sin, berarti tambah min sin kurang sinus x, ini tadi sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ini bisa kita buat cos x sama dengan sinus x. Atau kalau kita buat, kita sama-sama kita bagi dengan cos x, kita peroleh nanti sinus x per cos x itu sama dengan 1. Sin x per cos x itu kan tangen ya, berarti tangen x sama dengan 1. Nah, tangen berapa ya nilainya 1? Diperolehlah x sama dengan 45 derajat atau x-nya sama dengan 225 derajat. Nah, untuk x 45 derajat dan 225 derajat kita substitusikan ke fungsi mula-mula. Sehingga kita peroleh f untuk x 45. F 45 derajat itu sama dengan, masukkan kemari, sinus 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Sin 45 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ditambah juga cos 45 sama. Setengah akar 2 diperoleh hasilnya 1 akar 2. Jadi di sini adalah akar 2. Kemudian kita substitusi lagi x-nya 225 ke fungsi fx-nya. Berarti f 225 derajat ini sama dengan sinus 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Nah, ingat sinus 225 derajat itu kan di kuadran ketiga, berarti dia bertanda negatif. Minus setengah akar 2 ditambah kosinus juga begitu, negatif setengah akar 2. Sehingga min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2 hasilnya adalah negatif akar 2. Nah, dari sini kita perhatikan. Untuk yang F45 itu tadi hasilnya akar 2, sedangkan F225 hasilnya kan negatif akar 2. Berarti yang maksimum itu adalah akar 2, sedangkan yang minimumnya adalah negatif akar 2. Jadi inilah nilai maksimum kita, sedangkan yang min akar 2 ini adalah nilai minimumnya. Nah, inilah dia penyelesaian untuk contoh yang pertama.